Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap aktivitas kita. Kita memulai dengan nama Allah sebagai bentuk syukur kita, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Rabbul Alamin. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang alhamdulillah melalui wasilah mereka kita mendapatkan karunia Islam dan iman, yang dengannya tentu kita perlu juga menyebut mereka sebagai bentuk syukur kita atas dakwah mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, melanjutkan dari pertemuan kemarin. Sebelumnya kita telah membahas secara umum terkait perjalanan manusia yang cukup panjang dari sejak kita atau manusia meninggal sampai mereka dibangkitkan dan menuju neraka atau surga Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kami ingin mengangkat hadis-hadis atau dalil-dalil terkait sifat dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dan ini diambil dari kitab At-Tadhkirah fi Ahwal al-Mauta wa Umurul Akhirah karya Al-Imam Al-Qurtubi. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, tentu kita mempelajari neraka atau membahas terkait neraka bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi lebih kepada bentuk iman kita terhadap hari akhir, bahwa kita perlu menyadari bahwa kita percaya, meyakini ada hari setelah hari kehidupan di dunia ini, dan diantaranya adalah iman hari akhir. Salah satunya adalah iman tentang perkara surga dan neraka. Nah, di kesempatan kali ini kita lebih fokus kepada pembahasan tentang neraka Allah Subhanahu wa taala, agar yang dengannya kita bermuhasabah bahwasanya hidup ini bukan hanya di dunia ini saja, tetapi ada hidup yang lebih panjang, yaitu hidup setelah hari kematian kita atau setelah hidup kita di dunia ini. Juga agar kita banyak bermuhasabah bahwa bekal yang kita miliki ini masih sangat sedikit ya. Sementara fitnah atau cobaan yang akan kita lalui itu akan sangat panjang. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, neraka jika kita mempelajarinya sudah cukup ya, sudah cukup membuat kita akan sadar bahwasannya tidak ada ya nikmat ya yang perlu kita syukuri ya, kecuali kita bersyukur dengan apa yang kita dapat, yaitu nikmat iman ya. Iman ini sangat menjadi sesuatu hal yang kita syukuri sebagai seorang mukmin, yang kita dengannya bisa menjadi sebab ya kita terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari nama-nama neraka dan penghuninya, ikhwati fillah. Kalau kita lihat dari dalil-dalil Al-Quran, maka setidaknya ada 7 nama neraka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah neraka Jahannam. Neraka Jahannam ini adalah neraka yang dikhususkan, diuntukkan untuk orang-orang kafir atau mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillah liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqan illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang kafir dan berbuat zalim, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan kecuali jalan ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan ini menjadi kesyukuran kita sebagai seorang mukmin. Kita sudah mendapatkan satu tiket ya. Tidak kemudian masuk insyaallah ke dalam neraka Allah dan tidak kekal di dalamnya insyaallah. Adapun orang-orang kafir, Allah telah sebutkan bahwa mereka tidak ada jalan kecuali kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, itu neraka Jahannam. Yang berikutnya disebutkan juga di dalam Al-Qur'an tentang neraka As-Sa'ir ya. Juga diperuntukkan oleh orang-orang kafir. Dan juga mereka ini
adalah orang-orang yang mendustakan tentang hari akhir. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim sa'ira. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ya mereka ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu api as-sa'ir, ya, neraka as-sa'ir. Tentu ini diantara nama-nama neraka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, penyebutan ini ya bukan menentukan apakah levelnya mereka seperti, tapi ini lebih kepada memang nama-nama yang disebutkan ya untuk nama-nama neraka. Sebagian para ulama menyebutkan ini diantara pintu-pintu neraka ya, yang disebutkan bahwa pintu neraka itu ada 7. Yang berikutnya ada neraka Jahim. Penghuninya adalah orang-orang yang sesat, yang mereka mengikuti syaitan. Allah mengatakan, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Pada orang-orang yang sesat. Yang keempat ada neraka Sakor. Ini juga ada pembahasan khusus. Bagaimana neraka Sakor yang diperuntukkan kepada orang-orang yang tidak sholat. Dua yang pertama tadi identik dengan orang-orang kafir. Orang-orang atau 3 yang pertama tadi ya. Neraka Sa'ir, neraka Jahannam ya. Dan yang sebelumnya yaitu neraka Jahim. Adapun yang selanjutnya neraka Sakor. Orang yang tidak sholat, tidak memberi makan orang miskin ya. Tenggelam dalam kebatilan, bahkan mendustakan hari pembalasan. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mudaththir ya. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Ma salakakum fi Sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Walam nakunu tu'imul miskin. Kami tidak memberi makan orang-orang miskin, padahal kami memiliki. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Serta kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan. Inilah neraka Sakor. Dan ini jenis neraka yang bisa jadi akan dilalui oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak memperhatikan poin-poin yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang berikutnya ada neraka Ladha ya. Orang yang berpaling dari kebenaran, yang tidak taat dan tidak mau beriman. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupas kulit kepala. Ia memanggil orang yang berpaling dan membelakangi kebenaran. Al-Ma'arij 15 sampai 17. Yang keenam ada yang disebut dengan neraka Hutamah. Ini juga ada pembahasan khusus terkait orang-orang yang suka mencela, mengumpat, menggibah, dan kemudian menyakiti saudaranya dengan lisannya atau dengan perbuatannya. Ya, maka mereka akan mendapatkan neraka Hutamah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ya. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Yang cirinya mereka ini suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhradah. Mereka menyangka ya bahwa hartanya itu bisa mengekalkan mereka. Sekali-kali tidak. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Mereka ini nanti akan dilemparkan ke neraka al-hutamah. Tentu ada pembahasan khusus terkait bagaimana neraka hutamah ini yang diperuntukkan kepada mereka-mereka yang tidak bisa menjaga lisan, mereka-mereka yang suka mengumpat dan menghina atau mencela saudaranya dengan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-7 ada yang namanya neraka hawiyah, yaitu orang yang ringan timbangan amalnya tapi mereka termasuk yang banyak dosa. Fa'amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. 7 neraka yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir adalah neraka hawiyah. Makanya di pertemuan kemarin yang kami jelaskan bahwasanya kita nanti akan ditimbang ya.
Maka orang-orang yang timbangan dosanya lebih berat, maka mereka akan masuk ke neraka hawiyah, ya. Mereka akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Selanjutnya ikhwati fillah, secara umum dari 7 neraka yang telah kita sebutkan dalam Al-Quran, secara umum terbagi 2 kategori manusia yang akan masuk ke dalam neraka tersebut. Yang pertama adalah neraka, ya, penghuni neraka yang kekal atau selamanya, dan yang kedua penghuni neraka yang sementara, ya, atau fana. Adapun neraka yang kekal atau penghuni neraka yang kekal di dalamnya, yaitu jelas, yaitu orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka selama-lamanya di dalam neraka jahanam, ya. Dan juga orang musyrik, ya. Orang musyrik ini, ya, mungkin bukan orang kafir, tetapi boleh jadi dia adalah orang yang muslim tetapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi melalui lisan Rasulullah SAW, ya, ya bna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Allah mengatakan bahwa, wahai anak Adam, jika kalian datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, lantas kalian datang dengan tidak menyekutukanku, maka aku akan datang kepada kalian dengan ampunan sebesar itu pula. Jadi sangat berbahaya, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah atau mengaku berislam, akan tetapi mereka tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mereka termasuk orang-orang yang diharamkan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tempat kembalinya adalah neraka. Yang ketiga, di antara orang yang akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya adalah orang-orang munafik, yaitu dengan nifak al-i'tiqadi, ya, nifak besar, ya, yang mereka, ya, memperlihatkan keislaman tetapi sejatinya mereka kafir. Sejatinya dalam hati mereka menyembunyikan kekafiran. Maka mereka juga termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka, bahkan yang paling bawah dari neraka, ya. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu berada di tingkatan paling bawah neraka. Fid darki, bukan fid darji, tapi fid darki. Darki ini tingkatannya, kalau surga itu yang paling rendah itu yang paling bawah, yang paling tinggi adalah yang paling baik adalah yang paling tinggi. Kalau neraka, ya, yang paling keras azabnya adalah yang paling bawah, ya, yang paling atas, yang paling ringan azabnya, ya. Makanya kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di tingkatan paling bawah neraka, ya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 140 Allah katakan juga, ya, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam semuanya. Kalau orang kafir jelas, mereka jelas menyembah selain Allah. Tetapi orang munafik, nifak i'tiqadi, mereka menampakkan keimanan padahal di hatinya kafir. Maka jelas mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka paling dasar. Adapun yang kedua, yaitu penghuni neraka yang sementara yang tetap akan keluar, yaitu orang muslim atau orang yang beriman tetapi mereka melakukan dosa besar dan belum sempat bertaubat, ya. Rasul menyampaikan kepada kita, ya, akan keluar dari neraka orang yang di dalamnya, ya, di dalam hatinya terdapat iman walaupun sebesar biji zarrah. Makanya ini bagian yang menjadi poin penting bagi kita sebagai seorang mukmin, jangan sampai iman kita ditangguhkan atau dilepaskan, ya. Karena iman inilah yang akan menyelamatkan, ya, seseorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala meskipun sekecil debu, sekecil biji zarrah. Inilah yang menyebabkan hamba tersebut dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ikhwati fillah, perlu kita sebutkan dalil tentang luas dan besarnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, neraka ini akan didatangkan dengan 70.000 tali kekang. Allah, ya, akan mendatangkan neraka kepada orang-orang yang akan memasukinya dengan 70.000 tali kekang. Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bi jahannama yawma idzin
la sab'una alfin zimamin ma kulli zimamin sab'una alfin. Ya, ma kulli zimamin sab'una alfi malakin ya yajurrunaha. Pada hari itu akan didatangkan neraka jahanam. Ia memiliki 70.000 tali kekang. Pada setiap tali kekang terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. Ini dahsyatnya, bagaimana besarnya dan bagaimana azimnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditarik oleh ya dengan 70.000 tali kekang, dan setiap kekangnya itu terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. Dan ini menunjukkan betapa besarnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, dalam Al-Qur'an disebutkan neraka bertanya kepada Allah, ya bertanya, ya. Yauma naqul li jahannam halim talati wa taqul hal min mazid. Ya. Allah berfirman, pada hari kami berkata pada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Maka jahanam mengatakan, masih ada tambahan? Tidak akan penuh. Betapa besarnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jahanam, ya, neraka meminta, mana lagi, zid, ya, tambah dan seterusnya. Menunjukkan betapa besarnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Rasulullah pernah bersabda, ya, "Lau anna hajarun ulqiya fi jahannam lahawa fiha 70 kharifan qabla an yablugha ya qaraha." Kata Rasul, seandainya sebuah batu dilemparkan ke dalam jahanam, niscaya ia akan jatuh selama 70 tahun sebelum sampai ke dasarnya. Betapa dalamnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi gambaran kepada kita ikhwati fillah, keaziman dan kebesaran dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ya, Allah sebutkan pintu neraka itu ada 7. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in la sab'atu abwabin likulli babin ya minhum juz'un maqsumun ya. Dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancam kepada mereka semua. Ia mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Selanjutnya ikhwati fillah, di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa untuk penyiksa di neraka yaitu para malaikat yang disediakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah berfirman, "Wa nadu ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun." Ya. Pemimpinnya para malaikat di neraka adalah Malik. Mereka berseru, wahai Malik, ketika penghuni neraka dimasukkan ke dalam neraka dan mereka mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berkata, wahai Malik, biarlah Tuhanmu membinasakan kami saja. Maka Malik mengatakan, sesungguhnya kamu akan tinggal tetap di dalamnya. Sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Jadi penghuni neraka nanti meminta kepada penghuni neraka atau meminta kepada penjaga neraka, ya, kepada Malik, ya, saking beratnya dan menyakitkannya di dalam neraka, mereka mengatakan, musnahkan saja kami, karena tidak ada kematian di neraka. Penghuni neraka mengatakan, ya Malik, biarkan Tuhan kami membinasakan kami saja. Tapi kata malaikat Malik, yang mengatakan, sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di neraka ini dalam kondisi tidak hidup, tidak juga mati, antara hidup dan mati. Ya, antara hidup dan mati. Jumlah malaikat penjaga neraka Allah sebutkan yang menjaga di atas neraka itu ada 19. Tentu kalau disebutkan ini secara umum saja yang menjaga, tetapi di dalamnya tentu lebih banyak ya. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mudaththir, ya, 'alaiha tis'ata asyar. Di atasnya, di atas neraka itu ada 19 malaikat penjaga. Karena memang kata para ulama, penghuni neraka itu berusaha untuk keluar dari neraka. Penghuni neraka itu diberikan kemampuan untuk berusaha mencari jalan keluar. Ya, supaya ada seninya juga kan. Jadi jangan
jangan terlalu tersiksa, tetapi ada upaya untuk keluar supaya ada harapan untuk bisa mendapatkan sedikit secercah kemungkinan keselamatan. Tetapi kata Allah, ya, alaiha tis'ata asyar, ada 19 malaikat penjaga neraka, ya, yang ada di luarnya atau menjaga di pintu-pintunya, ya. Sementara tentu di dalamnya juga sudah ada ya malaikat sesuai SOP masing-masing, ya. Sifat malaikat penjaga neraka kata Allah, alaiha, ya, malaikatun ghiladun syidadun, ya, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di atasnya ada malaikat-malaikat yang kasar. Ya, malaikatnya ini bukan yang lembut, yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi malaikat-malaikat yang ditempatkan di neraka ini memang khusus yang kasar dan keras. Jadi tidak bisa disogok. Kalau bisa disogok, yaitu di Indonesia. Ya. Adapun yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam neraka ini adalah memang mereka adalah neraka-neraka yang jelas keras, ya. Tidak bisa atau tidak akan memberikan kasihan, ya. Kalau kita mungkin masih ada rasa iba, tapi Allah tempatkan khusus untuk malaikat yang menjaga neraka ini adalah orang-orang malaikat-malaikat yang kasar dan juga keras. Bahkan di hari kiamat nanti, ya, sebelum manusia dimasukkan ke dalam tempatnya mereka masing-masing, apakah di neraka atau di surga, akan keluar sebuah atau seekor makhluk, ya, yaitu leher, ya. Yakhruju unukun min nari yaumal qiyamah lahu a'nan tubsiron, bahwa akan keluar satu leher dari neraka pada hari kiamat, ya, memiliki dua mata yang dapat melihat, dua telinga yang dapat mendengar, dan lisan yang dapat berbicara. Lantas ia berkata, sesungguhnya aku ditugaskan untuk menyiksa 3 golongan, yaitu setiap orang yang sombong lagi keras kepala. Nah, ini bukan hanya orang kafir saja, tapi orang yang Islam juga, ya, yang punya perangai ini. Orang yang menyekutukan Allah, ini orang musyrik, dan para pembuat gambar, yaitu makhluk bernyawa. Dan hari ini subhanallah ada banyak manusia-manusia yang suka membuat tandingan-tandingan dari gambar, termasuk patung-patung yang tentu ini ancaman bagi mereka yang dikhususkan, ya, akan mendapatkan atau akan mereka bertemu dengan makhluk ini, ya, akan disapa oleh makhluk disebutkan leher dari neraka, ya. Leher dari neraka berbicara muncul, ya, ketika di yaumul mahsyar nanti, ya, ketika nanti di yaumul mahsyar. Panasnya suhu api neraka. Allah sebutkan, ya, Rasulullah SAW bersabda, narukum hadhihi allati yuqidu bani Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Qalu wallah in kanat lakafiyah ya Rasulullah. Qala fa innaha fuddilat 'alayha bi 69 juz'an kulluhuna mithlu harriha. Kata Rasul, api kalian yang dijalakan oleh anak cucu Adam hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Para sahabat kemudian berkata, demi Allah, ya, itu saja sudah cukup ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, ya, sesungguhnya api neraka dilebihkan atasnya dengan 69 bagian, masing-masing bagian seperti panasnya api dunia. Ini tingkatan atau derajat panasnya api neraka dibandingkan dunia, ya, dibandingkan dengan dunia. Ada yang pernah di sini terbakar tangannya? Coba saja, ya, dibakar jari kita dengan korek api itu sudah sangat panas. Makanya kita dapatkan ada sahabiat yang, ya, atau ada sahabat yang kemudian membakar jarinya agar dia terhindar dari maksiat, supaya dia terus teringat, ya, ketika dia melakukan maksiat ada neraka yang siap untuk memberikan panasnya kelak di akhirat. Bahkan kata Rasulullah SAW, ya,
Api neraka dinyalakan selama 1000 tahun hingga menjadi merah. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun hingga menjadi putih. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun hingga menjadi hitam. Maka ia menjadi hitam pekat lagi gelap. Maka ini sifat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hitam pekat lagi gelap. Yang di dunia kita ini adalah api yang berwarna merah. Di neraka juga ada yang warna merah, tapi yang paling dahsyat adalah yang berwarna hitam pekat, yang berwarna hitam pekat. Tubuh penghuni neraka. Tubuh penghuni neraka sebagaimana disebutkan dalam dalil Rasulullah mengatakan, ma baina mankibail kafir finnar masiratu 3 ayamin irraqib al-muslim. Bahwa jarak antara dua bahu orang kafir di neraka itu adalah perjalanan 3 hari bagi pengendara yang cepat. Jadi memang nanti penghuni neraka ini dibesarkan badannya. Ya, dibesarkan badannya, di antara hikmahnya agar rasanya itu semakin terasa. Dibesarkan badannya supaya bisa merasakan ya dahsyatnya dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jarak antara dua bahu orang kafir di neraka itu perjalanan 3 hari bagi pengendara yang cepat. Pengendara yang cepat, kita kendaraan yang paling cepat apa di sini sekarang? Jet ya. Mungkin secepat itu dan jaraknya selama 3 hari. Jadi kecepatan kendaraan tersebut selama 3 hari jalan. Itu jaraknya 2 bahu penghuni dari penghuni neraka. Berarti memang dibesarkan, dibuat jadi besar ya. Kemudian kulit penghuni neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ternyata memang ikhwati fillah, kalau kita lihat riset, memang syaraf paling sakit itu daerah kulit ya. Bahkan dokter kulit mengatakan sesungguhnya di kulit kita ini banyak syaraf-syaraf yang ketika dia terluka dia akan terasa begitu sangat sakit ya. Karena kalau masuk ke dalam itu sudah tidak terlalu sakit ya. Makanya banyak ya, atau ada peneliti yang menyebabkan dia masuk ke dalam Islam melalui ayat ini. Dan ternyata di neraka ikhwati fillah memang selain badannya besar, ya kulitnya setiap kali terbakar itu ditumbuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa merasakan sakitnya ya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali terbakar, setiap kali hangus, maka ditumbuhkan kembali ya. Kembali tumbuh. Seperti itu, cepat. Dan tumbuhnya bukan ya seperti sedia kali ya, kembali fresh ya, dan kemudian dibakar lagi. Kemudian tebal kulitnya ya, kata Rasul, ghildu jildil kafir nani wa arba'una dira'an. Tebal kulitnya orang kafir di neraka itu adalah 42 hasta. 42 hasta, tapi hitungannya adalah hitungan ya badan di neraka. Ya. Kalau kita di sini berarti kalau hitungan kita di manusia, 1 hasta itu kurang lebih setengah meter lah, ya 46 cm. Setengah meter. Kalau misalnya setengah meter, kalau 42 hasta berarti kurang lebih 21 meter tebal kulitnya. Itu kalau hitungan di dunia 21 meter. Itu luar biasa ya. Kalau di akhirat beda hitungannya, karena kan tadi tingginya saja besarnya itu sudah sangat luar biasa. Ini luar biasanya tebal kulit dari penghuni neraka. Giginya, kata Rasul, dirsun kafir au nabuhu mithlu Uhud. Gigi gerahamnya orang kafir di neraka ini
seperti besarnya gunung Uhud. Kebayang gimana besarnya manusia nanti di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Besar. Ya. Makanya mereka ada kemampuan untuk berlari, ya, mencari tempat-tempat yang yang mungkin tidak terlalu panas. Karena di neraka ini ada tiga jenis tempat yang dicari di neraka ini, semuanya panas. Yang pertama, kalau di dunia ini kita biasanya kalau panas cari apa? Cari air. Airnya juga panas. Cari apa? Cari perlindungan atau naungan. Naungannya juga panas. Cari angin. Anginnya juga panas. Yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanan dan minuman penghuni neraka. Ada juga makanannya. Ya. Allah sediakan. Ya. Ada juga makanan dan minuman bagi penghuni neraka. Ya. Kata Rasul, ya, sesungguhnya penghuni neraka akan ditimpakan rasa lapar yang menyamai azab yang mereka rasakan. Jadi laparnya itu lapar terus. Ya. Mereka meminta pertolongan, ya, lalu diberi makanan. Jadi mereka minta tolong, diberikan makanan. Ya. Minta tolong, lapar. Tapi ya diberikan makanan, tapi makanannya dari pohon berduri. Ya. Dari, ya, dori, ya, min doria. Duri sama ya. Berduri, pohon berduri yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Mereka makan tidak membuat gemuk, tidak juga menghilangkan lapar, tapi mereka butuh. Nanti misalnya bayangkan, lapar, orang butuh makan. Tapi diberikan makan, bukannya tambah kenyang, tetapi tambah lapar. Ini dahsyatnya siksaan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, Allah berfirman, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tadi kita sudah sebutkan. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak ada bagi mereka makanan selain dari tumbuhan berduri, dhari', ya, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Dalam ayat yang lain, inna syajarataz zakkum ta'amul athim, ya. Sesungguhnya pohon zakum, ya, di antara makanan dari penghuni neraka. Pohon zakum adalah makanan bagi orang-orang yang banyak berdosa. Ini sudah di-spill oleh Allah. Ini makanannya para penghuni neraka, yaitu dari pohon yang berduri atau dari pohon zakum, ya, yang diperuntukkan bagi para penghuni neraka. Dan penghuni neraka selain lapar dan terus lapar juga haus. Sudahlah lapar juga haus. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Dan kami menggiring orang-orang yang berdosa ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Luar biasa. Digiring dalam kondisi haus. Kata Allah, ya, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Ini Ar-Rahman. Mereka berkeliling di antara neraka itu, cari air mereka nanti. Jadi orang-orang di neraka nanti itu mereka cari air. Dan mereka berkeliling, dan di antaranya, ya, mereka mendapatkan, jadi minuman mereka adalah air yang mendidih yang sangat panas, ya. Al-hamim. Hamimin an, ya. Airnya mendidih lagi panas. Dan juga, ya, ada juga, ya, gosak, ya, yang nanah. Jadi ada yang mendidih panas juga, airnya juga berupa nanah, ya. Kata Rasulullah SAW, didekatkan kepadanya air yang mendidih, ya, hamim, ia tidak menyukainya. Ketika didekatkan, air itu membakar wajahnya hingga kulit kepalanya terkelupas. Jika ia meminumnya, air itu memotong ususnya hingga keluar ke duburnya. Jadi bisa bayangkan, ya, sudahlah haus, ya butuh minum. Kalau nggak minum, haus. Bisa bayangkan, haus butuh minum. Pas minum, subhanallah, langsung kemudian memotong usus-ususnya hingga keluar ke duburnya. Waliyadzubillah. Kebayang, ya, minum langsung hancur. Gosak, ya, ini nanah dan cairan kotor. La yadukuna fiha bardaw wala syaraba
illa hamima wa ghassaqa. Ya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih, itu hamim tadi, kemudian nanah, ghassaqa. Ini nanah. Jadi nanah tentu bukan hanya sejuk, tidak sejuk dan juga bau, ya. Ini luar biasa. Bahan bakar dan alat siksa di neraka. Ini tadi saja sudah cukup, ya. Tapi ada juga bahan bakarnya sudah jelas, ya. Kita sebutkan dalam Al-Qur'an dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquluha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuatnya, ya, Al-Qur'an, dan pasti kamu tidak mampu buat semisalnya, maka takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Batu ini disebutkan oleh para ulama adalah sembahan-sembahan manusia di dunia ini, yaitu berhala, ya. Rasul mengatakan, ya, Allah berfirman, ya, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah bahan bakar neraka jahanam. Jadi apa yang disembah oleh manusia hari ini yang menjadi sekutu dari Allah, ya, maka akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Di antaranya berhala-berhala tersebut. Belenggu dan rantai, Allah berfirman, khuduhu faghulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku. Allah berfirman, tangkap dia lalu belenggu dia. Kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahim. Kemudian belit dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ini rantai 70 hasta, ya, jangan hitung hastanya kita di dunia, ya. Dan ini adalah diantara alat yang kita dapat gambaran di dunia ini bahwa, ya, penghuni neraka itu terbelenggu dan dirantai. Terbelenggu dan dirantai. Tapi kadang-kadang dilepas. Cari bagaimana jalan keluar. Bisa nggak keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Ya. Makanya ditangkap kembali, tangkap, ya. Lalu ikat lagi, belenggu dia. Kalau bisa terlepas, ya, biarkan dia jalan. Kemudian tangkap lagi. Ya. Ini luar biasanya, ya, neraka Allah Subhanahu wa taala. Cambuk besi, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 21-22. Untuk mereka azab yang berupa cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar darinya karena kesengsaraan, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Ya. Jadi memang ada kesempatan mereka keluar, ada kesempatan untuk mereka mencari jalan, tetapi seperti mainan, ya. Dilepas, kemudian ditangkap lagi, dicambuk lagi, ya, sampai kemudian mereka, ya, tidak ada batasnya. Bagaimana mungkin ada batasnya? Kekal, ya, kekal di neraka jahanam. Waliyadzubillah. Belenggu di leher. Allah sebutkan juga dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 71. Ya. Ingatlah ketika belenggu ada di leher mereka dan rantai, ya, dan mereka diseret. Ini sama kayak tadi, jadi diseret. Mereka diseret, dilepas, diseret, ya, diikat dan seterusnya. Gunung di neraka, ya. Ada juga gunung di dalam neraka, ya. Makanya tadi kita katakan mereka ini ada kesempatan untuk berlari, untuk mencari jalan keluar. Kata Rasulullah SAW, ya, inna fi jahannama jabalan yuqalu lahu Sa'ud, disebut dengan nama Sa'ud, ya, yas'adu fihil kafir sab'ina kharifan thumma yahwi fihi kadzalika abadan. Bayangkan, sesungguhnya di neraka ada sebuah gunung bernama Sa'ud, ya. Sa'urhibuhu Sa'uda, ya. Ya. Orang kafir mendakinya selama 70 tahun. Jadi mereka lagi disiksa, ya, cari jalan keluar. Bahkan mereka mendaki gunung tersebut, ya, selama 70 tahun, ya. Kemudian jatuh. Jadi 70 tahun mendaki dalam kondisi disiksa, kemudian jatuh darinya selama itu pula, ya. Selama 70 tahun pula. Terus menerus seperti itu. Terus menerus seperti itu supaya ada kegiatan di dalam, ya. Supaya ada kegiatan. Ya, jadi kan kalau terbelenggu kan, jadi memang diberikan semacam, ya, lubah permainan di dalam neraka itu. Jadi dia naik ke atas gunung, setelah itu jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Itu 70 tahun lamanya dan terus menerus seperti itu. Ya. Subhanallah.
aroma bau di neraka. Lau anna dalwan min ghassaki yuhraqu fid dunya. Kata Rasulullah SAW, seandainya satu timba dari gosak, tadi gosak itu adalah nanah ya, cairan penghuni neraka, dituangkan ke dunia, niscaya akan membuat seluruh penduduk dunia menjadi busuk karena baunya. Betapa baunya di dalam neraka itu ya. Kalau saja kata Rasul ya, gosak, cairan gosak ini diambil ya satu timba ya, dalwan ini timba, boleh juga ember ya. Kemudian dituangkan ke penduduk bumi, maka cukup untuk membuat busuk ya seluruh dunia ini. Seluruh dunia ini. Pakaian dan naungan penghuni neraka. Ada juga pakaiannya. Dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat tinggal, dikasih mainan. Ada juga pakaian dari penghuni neraka. Ya. Allah berfirman, "Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim." Maka orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian dari api dan disiramkan ke atas kepala mereka ya air yang mendidih. Jadi memang pakaiannya ternyata dari api, setelah itu disiramkan lagi di atas kepala mereka air yang mendidih. Sudahlah diseret, dikasih makan zakum, minumannya gosak, al-hamim, dimandikan lagi dengan al-hamim. Ya. Pakaiannya dari api. Naungan yang panas, sebagaimana tadi kita sebutkan, ya orang atau penghuni neraka itu akan mencari tempat yang dingin, tapi tidak ada yang dingin. Bahkan tempat naungannya pun panas. Ya. Pergilah kamu menuju naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api. Ya, dia pergi mencari tempat naungan, tetapi di tempat tersebut juga, ya sudahlah hawanya panas, juga apinya juga mengejar. Ya, apinya juga mengejar. Yang ke-9, upaya yang sia-sia dari penghuni neraka dan kondisi mereka. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwa ya, mereka ini diberikan kondisi yang mereka bisa berlari, mereka bisa mencari jalan untuk mencari air, mencari minum, mencari makan, mereka bisa mencari atau mendaki gunung, tetapi upaya mereka sia-sia, ya. Tidak ada hasilnya atau tidak memberikan hasil, kecuali ya sekedar berputar dalam kondisi tersebut. Ya. Kata Allah, penghuni neraka itu akan saling melaknat. Saling melaknat. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, ya. Setiap kali satu umat atau satu kaum masuk ke neraka, maka mereka melaknat umat yang lain. Jadi mereka saling menyalahkan. Kalau dia temannya, disitulah kemudian mereka saling menyalahkan, ya. Mereka akan saling menyalahkan. Makanya bagi mereka yang mengatakan tidak mengapa masuk neraka, yang penting bersama artis. Ya. Di sini ini ayatnya. Jadi mereka nanti akan saling melaknat. Ketika masuk neraka, yang dulu mereka minta berharap bersamanya, nanti mereka akan saling melaknat. Ya. Yang ingin bersama Fir'aun, ya nanti bersama mereka, ya. Dan hari ini ternyata jadi bahan olok-olokan. Bahkan dibuatkan AI, ya, mandi di neraka katanya, mandi di neraka, kemudian bertemu artis di neraka dan seterusnya. Ya. Saya ingin masuk, si fulan ingin masuk neraka, atau ada yang ingin masuk neraka supaya bisa berjumpa dengan artis. Ya. Subhanallah. Ya. Dan ini ayatnya. Setiap kali satu umat masuk neraka, ia akan melaknat umat yang lain, akan melaknat orang yang kemudian diharapkan dulu ya bersamanya. Penghuni neraka ingin keluar. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha. Mereka ingin keluar dari neraka, ya. Tetapi mereka tidak akan dapat keluar darinya. Jadi mereka berupaya terus ingin keluar dari neraka, ya. Tetapi ya tidak akan bisa keluar dari neraka tersebut. Tidak akan pernah bisa kecuali mereka-mereka yang
tadi ya sifatnya atau waktunya hanya sekedar ya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibersihkan oleh para malaikat, maka mereka ada masanya. Mereka akan keluar dari neraka. Makanya mereka nanti ini ya orang-orang yang seperti ini akan berupaya keluar sampai pada waktu tertentu setelah mereka telah bersih, mereka seperti keluar dari, antum bisa bayangkan ikhwati fillah, ketika ada penghuni neraka yang dikira tidak bisa keluar, ternyata nanti bisa keluar. Inilah orang-orang nanti yang hanya dibersihkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka beruntunglah orang-orang yang masih memiliki iman di dalam hatinya, ya. Karena mereka akan merasakan kondisi ini, ya. Yang dimana ketika semua penghuni neraka tidak bisa keluar, tetapi nanti ada yang bisa keluar. Ada yang bisa keluar. Makanya kalau di pembahasan tentang surga, nanti ada khusus, ada orang yang terakhir ya masuk surga dan terakhir keluar dari neraka. Ini ajib, ya. Ketika dari keluar, dia merasakan nikmatnya luar biasa. Bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah aku terbebas dari neraka. Ya, terbebas dari neraka. Ya, sampai berupaya mencari jalan untuk menuju surga. Dan ternyata ya disebutkan dalam hadis yang panjang itu, dia dapatkan dia ya adalah orang yang terakhir masuk dalam surga dan digambarkan seakan-akan surga itu sudah tidak bisa masuk, sudah penuh. Ya, sampai dia menangis, ya. Dan tentu ini terkait surga, ya. Maka orang-orang atau penghuni neraka tidak bisa keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka hanya berputar, ya. Berputar dengan masalah dan masalah. Makanya dikatakan yang kami katakan kemarin, sesungguhnya masalah terbesar adalah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena ya yang memasukinya, yang kekal di dalamnya, maka sejatinya menjadi masalah yang tidak ada akhirnya, tidak ada akhirnya. Ya, bahkan yang lebih sedihnya, ya sudahlah tersiksa, sudahlah berupaya untuk keluar dari neraka, mencari jalan terjatuh, ya cari makanan juga, makanan yang tidak mengenakan. Yang paling menyedihkan, mereka memanggil penghuni surga, kondisi sangat-sangat ya menyedihkan, ya. Wa nada ashaban nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma. Mereka meminta, penghuni neraka memanggil penghuni surga, limpahkanlah kepada kami air meskipun sedikit. Ya, jadi mereka meminta kepada penghuni surga agar mereka dilimpahkan air meskipun sedikit. Jadi memang pada waktu itu penghuni neraka itu tahu bahwa ada surga, tahu bahwa ada kenikmatan di luar ini, tahu bahwa ada orang-orang yang ada di surga, dan mereka tahu, bahkan mengingat ya perbuatan mereka di dunia ini, sehingga kemudian mereka menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih dahsyatnya, ya, tidak ada kematian di neraka. La yuqdu alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan dari azab mereka, dari azab. Jadi ya hancur, ya muncul lagi. Seperti itu terus. Tidak ada kematian, ya. Ada intinya hancur hidup lagi, seperti itu. Dan itulah seterusnya yang dialami oleh penghuni neraka. Waliyadzubillah. Makanya jangan pernah berharap mau transit neraka. Jangan pernah berharap mau transit. Mintalah surga tertinggi, Jannatul Firdausil A'la, ya. Dan berharaplah agar tidak ya tersentuh api neraka. Bahkan ya Rasul kita mengingatkan kepada kita agar kita mengambil wasilah sebanyak-banyaknya, sampai pun mengambil pada wasilah yang terkecil dari amalan yang bisa kita lakukan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Bahwa tidak seorang pun di antara kalian nanti di akhirat kelak kecuali dia akan berbicara langsung dengan Allah tanpa penerjemah. Fayanduru aymana minhu fala yaru illa ma qaddamalah. Ketika dia melihat ke sisi kanannya, dia tidak melihat kecuali semua amalan perbuatan yang pernah dia lakukan. Wa yanduru ash'ama minhu fala yaru illa ma qaddamalah.
ketika dia melihat ke sisi kirinya, dia tidak lihat kecuali seluruh amal perbuatan yang pernah dia lakukan. Fayanzur ma baina aidihi fala yara illa an-nar tilka wajhi. Ketika dia melihat ke depannya, dia melihat ternyata neraka sudah berada di hadapannya. Maka kata Rasul, fattaqun nar walau bisyikit tamrin, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kata Rasul, maka bertakwalah kalian, berlindunglah kalian dari api neraka, meskipun hanya dengan bersedekah dengan setengah biji kurma. Bahkan faman lam yajid, kalau dia tidak punya, fa bi kalimatin thayyibah, maka ambil wasilah dengan kata-kata yang baik, ya mungkin paling minimal dengan perkataan-perkataan yang baik. Ini menunjukkan betapa kita perlu ya meminta kepada Allah ya seluruh amalan kita dari yang paling besar sampai yang paling kecil menjadi sebab ya turunnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tersentuh api neraka. Karena disentuh itu ya luar biasa ya. Jangan nyangka sentuhan api neraka seperti sentuhan api di dunia ini, tidak ikhwati fillah. Itu luar biasa sentuhannya. Ya, bukan sentuhan yang lembut, tetapi sentuhan yang dahsyat. Maka jangan berharap berjumpa dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ingatkan, siksaan yang paling ringan di neraka itu dalam hadis yang masyhur. Ya. Kata Nabi kita, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah seseorang yang memakai 2 sendal dari api dan 2 tali sendal dari api, kemudian otaknya mendidih karena seperti mendidihnya ya, karenanya seperti mendidihnya air dalam bejana. Jadi otaknya ini mendidih seperti mendidihnya air di dalam bejana. Ia tidak mengira ada orang yang lebih berat dari azabnya. Ya. Padahal dialah yang paling ringan azabnya. Jadi ada ya penghuni neraka yang mendapatkan azab yang paling ringan, ya, yaitu seperti dia menggunakan sendal ya, dari api dan otaknya mendidih seperti mendidihnya air dalam bejana, dan dia mengira bahwa dialah yang paling berat azabnya. Padahal dialah yang paling ringan azabnya. Ini menjadi gambaran betapa dahsyatnya. Ini yang paling ringannya. Maka sekali lagi jangan pernah berharap untuk transit neraka. Karena siksaan yang paling ringan seperti ini. Yang paling berat adalah ya orang-orang munafik. Yang paling berat adalah orang-orang munafik, yaitu nifaq i'tiqadi, yang munafik besar, yang mereka sesungguhnya kafir tetapi menyembunyikan kekafiran mereka. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar, bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tingkatan paling bawah dari neraka. Paling bawah dari neraka ya. Paling bawah berarti yang paling dahsyat ya, yang paling dahsyat daripada siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwati fillah ya, Rasul ya banyak berdoa dengan doa yang masyhur ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka doa ini memang menjadi doa sapu jagat yang perlu kita terus dawamkan. Ya, kenapa sering didawamkan? Karena memang ini adalah doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tersentuh api neraka. Agar kita tidak tersentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah tadi ya, sudah tadi penghuni neraka yang kekal. Baik. Makanya ya di ayat Al-Baqarah ayat 201 yang menjadi doa kita perlu memperbanyak ya, membaca doa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia ya. Kebaikan di dunia berarti kehidupan di dunia ini, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Para ulama menyebutkan doa ini adalah diantara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW yang kita meminta untuk urusan kebaikan di dunia dan juga keselamatan di neraka, keselamatan untuk kemudian tidak tersentuh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang masuk ke dalam surga Allah dan tidak ya sempat atau bahkan tidak menyentuh dari neraka Allah Subhanahu wa taala, yang ketika berada di sirat yang mendapatkan keringanan dan ya waktu yang cepat untuk melewati sirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan menjadikan kita hamba-hamba yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa menyentuh neraka Allah.
Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.